Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat lewat 2 program besar pemerintah, Desa Nelayan dan Makan Bergizi Gratis. 2 program yang terbukti meningkatkan taraf hidup jutaan masyarakat Indonesia. Melalui pembangunan infrastruktur pesisir dan jaminan gizi nasional, visi Presiden Prabowo untuk kemandirian pangan dan ekonomi rakyat kini mulai nyata terasa. Kemandirian ekonomi rakyat kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegakkan pentingnya memperkuat kelompok masyarakat produktif, terutama nelayan dan petani sebagai tulang punggung kedaulatan bangsa. Salah satu wujud nyatanya adalah program Desa Nelayan, inisiatif pemerintah untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang kuat dan berkelanjutan. Setiap desa nelayan dirancang untuk menampung sekitar 2.000 nelayan dan dilengkapi fasilitas vital seperti dermaga, gudang penyimpanan hasil laut, hingga cold storage berbasis panel surya. Selama bertahun-tahun, banyak kampung pesisir di Indonesia tidak memiliki fasilitas sederhana untuk menambatkan perahu atau menyimpan ikan hasil tangkapan. Kini pemerintah menghadirkan solusi konkret mulai dari dermaga kecil untuk bongkar muat ikan hingga skema pembiayaan agar nelayan mampu memproduksi es batu sendiri. Fasilitas ini membuat hasil tangkapan nelayan bisa bertahan lebih lama dan bernilai jual lebih tinggi. Data awal menunjukkan dalam 1 hingga 2 tahun, pendapatan nelayan di desa program ini meningkat hingga 100%, 2 kali lipat dari sebelumnya. So we provide financing so that they can build a small ice producing facility. So every day they go to the sea, they will have ice blocks. And so when they catch the fish will be relatively fresh coming back. So it's simple things like that. Cold storage, when the produce can be stored. Pemerintah telah membangun 65 desa nelayan di berbagai wilayah Indonesia dan menargetkan 1.000 titik pembangunan hingga akhir 2026. Cakupan sebesar ini diperkirakan akan memberdayakan 2 juta nelayan dan keluarganya, sehingga manfaat program bisa dirasakan hingga 8 juta jiwa. Program ini tidak hanya membangun fasilitas fisik, tapi juga menumbuhkan semangat gotong royong di wilayah pesisir. Melalui pelatihan dan pendampingan, nelayan diajak untuk mengelola hasil laut secara lebih efisien dan berorientasi pasar. Dari laut, visi Presiden Prabowo menjangkau darat, khususnya ke dapur-dapur rakyat di seluruh Nusantara. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini telah menjadi tonggak baru dalam kebijakan sosial Indonesia modern. Dalam dialog di Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Presiden Prabowo memaparkan program ini telah memberi makan 35,4 juta anak dan ibu hamil setiap hari melalui 11.900 dapur yang tersebar di seluruh Indonesia. Skala besar ini bahkan disebut setara dengan memberi makan 7 kali populasi Singapura setiap harinya. Pernyataan ini mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan dari para pemimpin bisnis dunia. Chairman Forbes Media, Steve Forbes, memuji keberanian Indonesia menjalankan program sosial dengan dampak ekonomi yang masif dan terukur. Prabowo menjelaskan ide MBG lahir dari pengalamannya turun langsung ke desa-desa. Ia melihat sendiri anak-anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dan stunting, kondisi yang kemudian mendorongnya untuk menciptakan solusi jangka panjang melalui makan bergizi setiap hari. Pemerintah memastikan standar keamanan pangan dalam program ini dijaga ketat. Presiden menekankan bahkan satu kesalahan dalam penyaluran makanan tidak dapat diterima. Karena itu, seluruh dapur MBG dibekali peralatan modern dan diawasi secara berlapis. Namun manfaat MBG tak berhenti pada gizi semata. Setiap dapur melibatkan jaringan ekonomi lokal, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang menjadi pemasok bahan makanan segar seperti telur, ayam, sayuran, dan buah-buahan. Satu dapur rata-rata memperkerjakan 50 orang dan memicu lahirnya belasan usaha baru di sekitarnya. Dengan 11.900 dapur aktif, program ini telah menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung serta memperkuat rantai ekonomi rakyat dari desa ke kota.
Lembaga internasional juga mengakui dampak ekonominya. Delegasi Rockefeller Institute menyebut setiap $1 yang digelontorkan dalam program MBG mampu menghasilkan dampak ekonomi antara 5 hingga $37. Angka yang menunjukkan efisiensi tinggi dan daya ungkit besar bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan program yang terarah dan terukur, Prabowo memperlihatkan kesejahteraan rakyat bisa dicapai melalui kombinasi kebijakan sosial dan ekonomi yang kuat. MBG memperkuat ketahanan pangan nasional, sementara Desa Nelayan memperluas produktivitas sektor maritim. Dua pilar yang saling melengkapi dalam membangun kemandirian bangsa. Konsumsi listrik naik dan pajak dikaji turun. Simak laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.